Jadi, pembahasan kita pada video kali ini mengenai contoh kasus perebutan wilayah Indonesia dan negara lain. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai materi pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja capaian pembelajaran yang harus diperoleh, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi contoh kasus yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi dengan baik. Hubungan negara Indonesia dan negara Cina kembali memanas terkait dengan adanya sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya adanya kapal-kapal dari nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintah Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Berikut ada beberapa contoh kasus yang menjadi perebutan wilayah negara Indonesia dan negara lain. Yang pertama adalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan negara Indonesia dengan negara Malaysia atas pemilikan dari kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Nah, jadi perselisihan ini dimulai pada tahun 1969 dan sebagian besar diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Namun, karena lemahnya argumentasi hukum dari negara Indonesia, pulau ini serta Pulau Sipadan memutuskan menjadi wilayah dari negara Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Kronologi persengketaan antara negara Indonesia dengan Malaysia ini mencuat pada tahun 1969 dan meningkat pada tahun 1991. Ketika negara Indonesia ini menemukan bahwa Malaysia telah membangun beberapa fasilitas wisata di Pulau Sipadan di Indonesia, mengklaim telah membuat perjanjian lisan dengan Malaysia pada tahun 1969 itu untuk membahas masalah kedaulatan atau pulau-pulau tersebut. Namun, negara Malaysia ini membantah dengan adanya tuduhan dari negara Indonesia tersebut. Kesepakatan di antara mereka mempertahankan bahwa pulau-pulau itu selalu menjadi bagian dari wilayah negara bagian Sabah. Kedua negara belum membatasi zona maritim mereka di wilayah tersebut, dan pengadilan tidak diminta untuk memutuskan masalah lebih lanjut ini. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1998, kedua negara ini sepakat untuk membawa masalah sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2012, Ranah Internasional mengeluarkan keputusan. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2012, Ranah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada negara Indonesia dari 17 hakim itu. 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Nah, kemenangan mereka itu berdasarkan pertimbangan efektivitas atau tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim. Sedangkan pemerintah dari negara Inggris sebagai lebih dahulu penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administrasi secara nyata berupa penerbitan ordonasi perlindungan satwa burung. Karena awalnya Inggris pernah melakukan kegiatan penarikan pajak di Pulau Sipadan dan Ligitan.
pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi luar sejak 1960-an. Jadi, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia tersebut, sehingga negara Indonesia kalah dalam sidang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Yang kedua adalah Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi antara negara Indonesia dan negara Malaysia terus terjadi di Ambalat. Blok Ambalat ini terletak di Laut Sulawesi. Yang kedua adalah Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi antara negara Indonesia dan negara Malaysia terus terjadi di Ambalat. Seperti yang kita ketahui, sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Blok Ambalat, di mana Blok Ambalat ini terletak di wilayah Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Nah, Blok Ambalat ini memiliki luas 15.233 km persegi. Blok Ambalat ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar seperti kandungan minyak dan gasnya yang sangat melimpah. Bahkan diperkirakan dapat dimanfaatkan sampai dengan 30 tahun ke depan. Hal ini membuat Blok Ambalat menjadi rawan konflik. Malaysia mengklaim Blok Ambalat karena mereka beranggapan bahwa dengan dimasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai kedaulatan Malaysia, maka secara otomatis Blok Ambalat ini juga akan masuk menjadi bagian milik Malaysia. Kasus yang ketiga yaitu perairan Natuna. Hubungan antara negara Indonesia dengan negara Cina kembali membara atau memanas terkait dengan sengketa di perairan kepulauan Kasus yang ketiga yaitu perairan Natuna. Hubungan antara negara Indonesia dengan negara Cina kembali membara atau memanas terkait dengan sengketa di perairan kepulauan Natuna. Konflik ini bisa memanas karena Cina menuntut Indonesia untuk menyetop. Kasus yang ketiga yaitu perairan Natuna. Hubungan antara negara Indonesia dengan negara Cina kembali memanas terkait dengan sengketa di perairan kepulauan Natuna. Usai Cina menuntut Indonesia untuk menyetop pengeboran minyak dan gas alam karena mengklaim wilayah itu adalah miliknya. Asalnya, Indonesia itu sudah menegaskan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut yang dinamai Laut Natuna Utara. Namun, negara Cina merasa keberatan dengan perubahan nama itu dan Cina bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya. Namun, negara Cina merasa keberatan dengan perubahan nama itu dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan ini telah terjadi sejak 1947 silam. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan yakni 9 garis putus-putus atau Nandes Line.